pada kelompok untuk presentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya siapa aja namanya? Belum ada suaranya. Baik, Ibu. Izin saya sebagai moderator untuk Iya. pada hari ini. Slide yang awal tadi. Saswina moderatornya. Bukan dari kelompok ya. Iya, silakan, nggak apa-apa. Mohon maaf, bisa ke slide yang awal. Baik, untuk pagi hari ini, kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang fisiologi dan adaptasi kehamilan, pertumbuhan dan perkembangan janin dengan dosen pembimbing Ibu Lili Mulyanti SKP MKes. Selanjutnya untuk anggota kelompoknya, ada Aisyah Arifah Sabrina, Angeliana Putri Andrianti Smith, Mediana Ella Saputri, Nur Halisa Nabila, Nur Aini Fajar Kurnia, dan Rantis Aulia Gitara. Untuk kelompok 1, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Iya, izin masuk. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi kehamilan, di mana di dalamnya terdapat sistem reproduksi, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan, sistem GI, sistem urin, sistem integumen, sistem muskuloskeletal, sistem endokrin, organ sensorik, dan yang terakhir ada sistem imun. Ya, pengertian dari fisiologi kehamilan sendiri yaitu seluruh proses fungsi tubuh pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sel sperma. Yang pertama ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi yang pertama yaitu rahim. Pertumbuhannya yaitu yang pertama perubahan paling drastis selama kehamilan terjadi di dalam rahim. Pertumbuhan dapat diprediksi untuk setiap trimester. Pada awal kehamilan, pertumbuhan terjadi akibat hiperplasia yang disebabkan oleh estrogen dan faktor pertumbuhan. Pada paruh akhir kehamilan, pertumbuhan uterus terutama dihasilkan dari hipertrofi karena serat otot meregang ke segala arah untuk mengakomodasi pertumbuhan janin. Jaringan fibrosa menumpuk di lapisan otot luar rahim dan jumlah jaringan elastis meningkat. Yang kedua, pola pertumbuhan rahim. Pada usia kehamilan 12 minggu, fundus dapat dipalpasi di atas simfisis pubis. Pada 16 minggu, fundus mencapai pertengahan antara simfisis pubis dan umbicillus. Fundus mencapai tingkat tertinggi pada prosesi koid pada usia kehamilan 36 minggu. Mendorong diafragma dan calon ibu mungkin mengalami sesak nafas bahkan saat istirahat. Menjelang 40 hari, kepala janin turun ke rongga panggul dan rahim ke tingkat yang lebih rendah. Izin melanjutkan, selanjutnya kontraktilitas. Sepanjang kehamilan, rahim mengalami kontraksi tidak teratur yang disebut kontraksi Braxton-Hicks. Selama 2 trimester pertama, kontraksi jarang terjadi dan biasanya tidak dirasakan oleh wanita.
Kontraksi lebih sering terjadi selama trimester ketiga dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Selanjutnya, aliran darah rahim. Saat rahim membesar, peningkatan ukuran dan jumlah pembuluh darah memperluas aliran darah secara drastis. Saat kehamilan berlanjut, pengiriman bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dan pembuangan sisa metabolisme tergantung pada perfusi yang memadai dari ruang intervillus plasenta. Selanjutnya ada serviks. Kandungan air dan vaskularisasi area meningkat. Peningkatan kadar estrogen menyebabkan hiperemia atau penumpukan jumlah darah pada serviks, menghasilkan warna ungu kebiruan yang khas yang meluas hingga mencakup vagina dan labia. Perubahan warna ini disebut sebagai tanda Chadwick, adalah salah satu tanda awal kehamilan. Terjadi pelunakan serviks atau tanda Goodell. Selanjutnya itu vagina dan vulva. Peningkatan vaskularisasi menyebabkan dinding vagina tampak ungu kebiruan. Mukosa vagina menebal dan rugai atau lipatan vagina menjadi sangat menonjol. Sel-sel vagina mengandung peningkatan jumlah glikogen yang menyebabkan peningkatan keputihan yang kental. pH asam 3,5 sampai 6 karena peningkatan produksi asam laktat. Peningkatan vaskularisasi, edema, dan perubahan jaringan ikat membuat jaringan vulva dan perineum lebih lentur. Selanjutnya yaitu ovarium. Setelah pembuahan, korpus luteum varium mengeluarkan progesteron, terutama selama 6-7 minggu pertama kehamilan. Antara usia kehamilan 6 dan 10 minggu, korpus luteum menghasilkan jumlah progesteron yang lebih sedikit karena plasenta mengambil alih produksi. Selanjutnya yaitu ada payudara. Estrogen merangsang pertumbuhan jaringan ductus mammae dan progesteron mendorong pertumbuhan lobus, lobulus, dan alveoli. Jika peningkatan ukuran payudara sangat luas, maka terbentuk stretch mark yang mirip dengan yang terjadi di perut dan dapat berkembang. Puting bertambah besar dan menjadi lebih gelap dan lebih tegak, dan areola menjadi lebih besar dan lebih berpigmen. Selanjutnya cairan kental berwarna kekuningan, kolostrum disekresikan sejak usia kehamilan 16 minggu. Sekresi susu ditekan selama kehamilan oleh tingginya kadar estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada sistem kardiovaskular. Yang pertama ada jantung, ukuran dan posisi jantung. Otot jantung atau miokardium membesar 10% sampai 15% selama trimester pertama. Jantung didorong ke atas dan ke kiri saat rahim mengangkat diafragma selama trimester ketiga. Lokasi auskultasi bunyi jantung dapat bergeser ke atas dan ke samping pada akhir kehamilan. Selanjutnya ada suara jantung. Bunyi jantung mungkin sangat berubah selama kehamilan sehingga dianggap abnormal pada keadaan tidak hamil. Perubahan pertama kali terdengar antara 12 dan 20 minggu dan berlanjut selama 2-4 minggu setelah melahirkan. Selanjutnya ada volume darah. Peningkatan volume darah total mencapai rata-rata sekitar 30-45%. Selanjutnya volume plasma. Volume plasma wanita hamil yaitu 40% sampai 60%, yaitu 1.200 sampai 1.600 ml, lebih besar dibandingkan dengan wanita tidak hamil. Volume sel darah merah meningkat sekitar 20% hingga 30% dibandingkan dengan wanita tidak hamil. Selanjutnya ada curah jantung. Volume darah yang meningkat selama kehamilan menghasilkan peningkatan curah jantung. Selanjutnya ada resistensi vaskular sistemik. Resistensi vaskular sistemik menurun selama kehamilan. Perubahan ini dimungkinkan karena yang pertama ada vasodilatasi akibat efek progesteron dan prostaglandin. Selanjutnya penambahan unit uteroplasenta yang memberikan area yang lebih luas untuk sirkulasi. Peningkatan produksi panas dari metabolisme janin, plasenta, dan ibu. Selanjutnya penurunan sensitivitas terhadap angiotensin 2. Selanjutnya prostasiklin, endotel, dan faktor relaksan turunan endotel seperti oksida nitrat.
Selanjutnya, tekanan darah. Efek penurunan resistensi vaskular siskemik adalah tekanan darah sedikit berubah selama kehamilan meskipun volume darah meningkat. Hal ini dikarenakan yang pertama pengaruh posisi wanita selama pengukuran harus dicatat agar metode evaluasi tetap konsisten. Tekanan sistolik sebagian besar tetap tidak berubah atau sedikit menurun jika diukur saat wanita tersebut duduk atau berdiri. Yang kedua, hipotensi terlentang atau supine hypotension. Ketika wanita hamil dalam posisi terlentang, terutama pada akhir kehamilan, berat rahim gravid sebagian menyumbat vena cava dan aorta. Potensi terlentang adalah penurunan tekanan darah sistolik sebesar 30% pada ibu hamil ketika mereka berada dalam posisi terlentang. Jika harus berbaring dalam posisi terlentang karena alasan apapun, bantal di bawah salah satu pinggul mungkin efektif dalam mengurangi potensi terlentang. Selanjutnya itu ada aliran darah. Aliran plasma ginjal meningkat 30% untuk menghilangkan peningkatan limbah metabolisme yang dihasilkan oleh ibu dan janin. Kulit wanita membutuhkan peningkatan sirkulasi untuk menghilangkan panas yang dihasilkan oleh peningkatan metabolisme selama kehamilan. Aliran darah ke payudara meningkat, mengakibatkan pembengkakan dan pembuluh darah melebar. Selanjutnya ada komponen darah. Leukosit meningkat selama kehamilan, berkisar antara 5.000 sel per milimeter kubik sampai 12.000. Leukosit meningkat lebih lanjut selama persalinan dan periode postpartum awal. Kehamilan adalah keadaan hiperkoagulasi karena peningkatan faktor yang menyebabkan mendukung pembekuan dan penurunan faktor yang menghambat pembekuan. Next. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Perubahan pernapasan terutama pada kehamilan adalah hasil dari 3 faktor. Yang pertama, peningkatan pemasukan oksigen. Yang kedua, faktor hormonal dan efek fisik dari rahim yang membesar. Konsumsi oksigen. Konsumsi oksigen meningkat sebesar 20% pada kehamilan. Setengah peningkatan digunakan oleh rahim, janin, dan plasenta. 30% oleh jantung dan ginjal, dan sisanya oleh otot pernafasan. Volume tidal meningkat 30% hingga 40%. Yang kedua ada faktor hormon. Progesteron dengan prostaglandin membantu menurunkan resistensi saluran napas hingga 50% dengan mengendurkan otot polos di saluran pernapasan. Progesteron juga diyakini dapat meningkatkan sensitivitas pusat pernapasan. Estrogen menyebabkan peningkatan vaskularisasi selaput lendir saluran pernapasan bagian atas. Selanjutnya ada efek pembesaran rahim. Selama kehamilan, rahim yang membesar mengangkat diafragma sekitar 4 cm, namun pengangkatan diafragma tidak menghalangi pergerakan selama respirasi. Tulang rusuk melebar, sudut substernal melebar, dan diameter melintang dada mengembang untuk mengimbangi ruang yang berkurang. Selanjutnya ada sistem gastrointestinal. Sistem gastrointestinal mengalami perubahan yang signifikan sehingga dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi calon ibu. Yang pertama, nafsu makan. Nafsu makan sering meningkat selama kehamilan. Asupan makanan dapat meningkat 15% sampai 20% dimulai dari awal kehamilan. Yang kedua, mulut. Peningkatan kadar estrogen menyebabkan hiperemia pada jaringan mulut dan gusi dan dapat menyebabkan radang gusi dan gusi berdarah. Beberapa wanita mengalami petialisme, yaitu kondisi ketika rongga mulut memproduksi air liur secara berlebihan. Selanjutnya ada kerongkongan. Tonus sphincter esofagus bagian bawah menurun selama kehamilan karena aktivitas relaksasi progesteron pada otot polos. Selanjutnya yaitu perut. Peningkatan kadar progesteron mengendurkan semua otot polos, menurunkan tonus dan motilitas saluran cerna. Keasaman lambung menurun selama 2 trimester pertama dan meningkat selama trimester ketiga.
Selanjutnya ada usus besar dan kecil. Waktu pengosongan usus meningkat, memungkinkan lebih banyak waktu untuk penyerapan nutrisi yang dapat menyebabkan kembung. Selanjutnya penurunan motilitas di usus besar memungkinkan waktu untuk lebih banyak air diserap. Yang terakhir ada hati dan kantung empedu, di mana ukuran hati dan kantung empedu tetap tidak berubah selama kehamilan. Tingkat serum alkalin fosfatase meningkat menjadi 2-4 kali lipat dibanding pada wanita yang tidak hamil. Selanjutnya ada sistem urin. Ya, yang pertama ada kandung kemih. Ekspansi uterus di dalam panggul merupakan salah satu penyebab perubahan urin. Frekuensinya dimulai sebelum uterus cukup besar untuk menekan kandung kemih. Pengaruh hormonal, peningkatan volume darah, dan perubahan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus. Tingkat di mana air dan zat terlarut disaring di glomerulus mungkin memainkan peran penting dalam frekuensi berkemih. Selanjutnya, kapasitas kandung kemih berlipat ganda pada saat aterm dan tonus menurun sebagai respon terhadap progesteron. Tekanan dari rahim mendorong dasar kandung kemih ke depan dan ke atas menjelang akhir kehamilan. Selanjutnya ada ginjal dan ureter. Perubahan ukuran dan bentuk. Selama kehamilan, ginjal berubah baik ukuran maupun bentuk. Pelebaran dimulai selama bulan kedua kehamilan. Ureter menjadi memanjang dan kompresi antara uterus yang membesar dan pinggiran tulang panggul. Aliran urin melalui ureter sebagian terhambat, menyebabkan tekanan hidrostatik terhadap pelvis ginjal. Selanjutnya, perubahan fungsi ginjal. Aliran darah ginjal meningkat 50% sampai 80% selama kehamilan. GFR meningkat sebanyak 50% karena aliran darah ginjal yang lebih tinggi. Peningkatan aliran plasma ginjal dan GFR diperlukan untuk ekskresi sisa metabolisme tambahan dari ibu dan janin. Ekskresi glukosa meningkat dan glikosuriat sering terjadi selama kehamilan. Keluaran urin meningkat selama kehamilan. Ya, baik, selanjutnya adalah sistem integumen. Next. Yang pertama adalah kulit, hiperpigmentasi, peningkatan pigmentasi dari peningkatan kadar estrogen, progesteron, dan hormon perangsang melanosit terjadi pada 91% wanita hamil. Akibatnya, produksi pigmen yang terlalu banyak ini menggelapkan kulit secara tidak merata. Ibu hamil ini merasa lebih hangat dan berkeringat lebih banyak, terutama pada semester akhir. Selanjutnya adalah sistem integumen perubahan vaskular kulit. Selama kehamilan, pembuluh darah membesar yang merupakan efek dari estrogen. Kemerahan pada telapak tangan atau telapak kaki yang juga dikenal dengan erythema palmaris juga terjadi pada banyak wanita kulit putih dan beberapa wanita Afrika Amerika. Perubahan vaskuler ini biasanya menghilang setelah melahirkan. Next. Selanjutnya adalah jaringan ikat. Striae gravidarum adalah peregangan kulit pada serat elastin dan perubahan hormon, yaitu terjadi peningkatan reseptor estrogen dan androgen pada kulit selama kehamilan. Next. Pada awal kemunculannya, striae gravidarum terlihat berwarna merah muda hingga merah dan tanpa indurasi. Setelah dapat menimbulkan rasa gatal atau sensasi terbakar. Fase ini disebut striae rubra atau immature striae. Semakin lama, striae rubra ini akan meninggi, memanjang, dan meluas menjadi berwarna merah unguan. Setelah beberapa bulan, warna striae memudar ini menjadi hipopigmentasi dan berkerut. Fase ini disebut striae alba atau mature striae. Next. Stretch mark ini terjadi pada 50-80% wanita hamil. Dan 10% wanita hamil ini memiliki striae yang parah. Wanita ini banyak mengkhawatirkan stretch mark karena tidak hilang setelah melahirkan. Meski bekasnya biasa memudar menjadi garis keperakan. Krim anti-pruritus mungkin efektif untuk mengendalikan rasa gatal yang sering terjadi.
Next. Selanjutnya adalah pada rambut dan kuku. Selama kehamilan, kuku mungkin lebih mudah patah dan rapuh. Kuku yang lemah dan rapuh juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti kurangnya konsumsi biotin. Biotin adalah vitamin B kompleks yang dapat meningkatkan ketebalan kuku. Kuku bisa menjadi rapuh atau lebih lembut karena mungkin membentuk alur melintang. Beberapa kuku wanita tumbuh lebih cepat atau terbelah dan mungkin mudah patah selama kehamilan. Perubahan ini akan berakhir setelah melahirkan dan tidak perlu pengobatan. Next. Selanjutnya adalah sistem muskuloskeletal. Next. Yang pertama adalah penyimpanan kalsium. Selama kehamilan, kebutuhan janin akan kalsium meningkat, terutama pada trimester ketiga. Penyerapan kalsium dari usus berlipat ganda selama kehamilan. Kalsium disimpan untuk digunakan selama trimester ketiga saat kebutuhan janin mencapai puncaknya. Next. Selanjutnya adalah perubahan postur. Peningkatan mobilitas sendi panggul menyebabkan wanita hamil mengambil posisi lebar dengan gaya berjalan waddling selama kehamilan. Postur ini menciptakan lordosis progresif atau kelengkungan tulang belakang bagian bawah dan sering menyebabkan sakit punggung. Next. Selanjutnya adalah sistem endokrin. Banyak perubahan hormon yang terjadi selama fase kehamilan. Hormon yang berhubungan dengan kehamilan yaitu yang pertama adalah prolaktin, sumbernya itu ada di hipofisis anterior dan efek utamanya adalah hormon utama produksi susu antagonis dengan insulin. Hormon yang kedua adalah hormon perangsang folikel atau FSH, sumbernya itu adalah di hipofisis anterior, efek utamanya yaitu memulai pematangan sel telur. Selanjutnya hormon luteinisasi atau LH, sumbernya itu adalah di hipofisis anterior, dan efek utamanya adalah merangsang ovulasi sel telur yang matang dalam keadaan tidak hamil. Selanjutnya adalah oksitosin, sumber utamanya yaitu di hipofisis posterior, merangsang kontraksi rahim, merangsang refleks pengeluaran susu setelah lahir. Selanjutnya adalah tiroksin, sumbernya itu di tiroid, efeknya itu meningkat selama kehamilan untuk merangsang laju metabolisme basal digunakan oleh janin pada awal kehamilan. Next. Selanjutnya itu adalah hormon kortisol, sumbernya itu adalah di adrenal, meningkat selama kehamilan, antagonis terhadap insulin, aktif dalam metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Selanjutnya adalah hormon aldosteron, sumbernya ini di adrenal, ditingkatkan selama kehamilan untuk menghemat natrium dan menjaga keseimbangan cairan. Selanjutnya adalah hormon human chorionic gonadotropin, sumbernya itu adalah di trofoblast, mencegah involusi korpus luteum untuk mempertahankan produksi estrogen dan progesteron sampai terbentuknya plasenta. Hormon selanjutnya adalah estrogen, sumbernya itu di korpus luteum, ovarium, dan plasenta. Menekan FSH dan LH merangsang perkembangan rahim dan payudara, menyebabkan perubahan vaskular pada kulit, rahim, saluran pernapasan, dan kandung kemih, menyebabkan hiperpigmentasi, antagonis terhadap insulin, dan meningkatkan simpanan lemak. Next. Hormon selanjutnya yaitu adalah hormon progesteron, sumbernya itu di korpus luteum, ovarium, plasenta. Efek utamanya itu mempertahankan lapisan rahim untuk implantasi, melemaskan otot polos, mengurangi kontraksi rahim, mengembangkan payudara untuk menyusui, dan meningkatkan resistensi terhadap insulin. Hormon selanjutnya yaitu laktogen plasenta pada manusia. Sumbernya itu adalah plasenta. Efek utamanya yaitu adalah merangsang metabolisme lemak untuk menyediakan energi bagi ibu. Antagonis terhadap insulin, meningkatkan retensi natrium, mempersiapkan payudara untuk menyusui, dan bertindak sebagai hormon pertumbuhan. Yang terakhir adalah hormon relaksin, sumbernya itu di korpus luteum, desi 2, plasenta.
Efeknya yaitu menghambat aktivitas rahim, melembutkan jaringan ikat serviks, melemaskan tulang rawan dan jaringan ikat. Next. Selanjutnya adalah organ sensorik. Next. Yang pertama adalah mata. Pengaruh kehamilan terhadap mata seperti mata kering dan kelopak mata yang menghitam. Hal ini terjadi akibat adanya perubahan hormon yang dialami oleh ibu hamil. Next. Selanjutnya adalah telinga. Perubahan pada selaput lendir tuba eustachius akibat peningkatan kadar estrogen dapat menyebabkan wanita hamil mengalami penyumbatan telinga dan gangguan pendengaran sementara yang ringan. Next. Next. Selanjutnya adalah sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Next. Sistem imun pada beberapa bagian tubuh ibu hamil secara alami bisa menurun. Mekanisme ini terjadi untuk melindungi janin agar tidak diserang oleh sistem imun ibu karena disangka benda asing. Kondisi inilah yang membuat ibu hamil lebih rentan terserang infeksi penyebab berbagai penyakit. Next. Selanjutnya yaitu adaptasi psikologis pada kehamilan. Next. Yang pertama itu ada trimester pertama pada ketidakyakinan, tidak yakin apakah dia hamil dan mencoba memastikannya, mengamati tubuhnya dengan hati-hati untuk perubahan yang mengindikasikan kehamilan, mencari konfirmasi dari nakes selama trimester pertama kehamilan. Lalu ada ambivalensi, yaitu perasaan yang bertentangan tentang kehamilan, merasa bukan waktu yang tepat, merasa tidak siap. Khawatir tentang tanggung jawab tambahan dan merasa tidak yakin akan kemampuannya untuk menjadi orang tua yang baik. Lalu ada the self as primary focus. Fokus utama wanita adalah pada dirinya sendiri, bukan pada janinnya. Fokus menghadapi respon fisik pada awal kehamilan seperti mual, muntah, dan mudah lelah. Perubahan fisik dan peningkatan kadar hormon dapat menyebabkan emosi labil. Next. Lalu pada trimester kedua, yaitu bukti fisik pada kehamilan. Terjadi perubahan fisik pada ibu hamil yang menjadikan janin nyata. Rahim tumbuh dengan cepat dan dapat diraba di perut, berat badan bertambah, dan perubahan payudara terlihat jelas. Merasakan gerakan janin. Lalu ada janin sebagai fokus utama. Ketidaknyamanan pada trimester pertama biasanya berkurang, khawatir tentang menghasilkan bayi yang sehat, tertarik dengan informasi tentang pola makan dan perkembangan janin. Lalu ada narsisme dan introversi, menjadi semakin khawatir akan kemampuannya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan janin. Ini sering diwujudkan sebagai narsisme atau keasikan berlebihan dengan diri sendiri, dan introversi, konsentrasi pada diri dan tubuh, menjadi kurang tertarik pada kejadian terkini karena mereka fokus pada kehamilan, sering menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan janin dan melamun atau berfantasi tentang seperti apa kehidupan saat dilahirkan. Next. Lalu ada citra tubuh, perubahan ukuran dan kontur tubuh terlihat jelas, rahim tumbuh dengan cepat dan dapat diraba di perut, berat badan bertambah, dan perubahan payudara terlihat jelas. Perubahan bentuk tubuh dapat menyebabkan citra tubuh positif atau negatif pada wanita. Lalu ada perubahan seksualitas, minat dan aktivitas seksual wanita hamil dan pasangannya tidak dapat diprediksi dan dapat meningkat, menurun, atau tetap tidak berubah. Next. Lalu ada trimester ketiga, yang pertama itu kerentanan, khawatir bayinya yang berharga akan hilang atau terluka jika tidak dilindungi setiap saat, memiliki potensi menghindari keramaian karena dia merasa tidak mampu melindungi bayinya dari penyakit menular atau potensi bahaya fisik. Meningkatkan ketergantungan, menjadi semakin bergantung pada pasangannya, lebih mengandalkan pasangannya dan orang lain saat ini, dan mencari bantuan mereka dalam membuat keputusan. Lalu persiapan kelahiran. Sebagian besar wanita hamil khawatir tentang kemampuan mereka untuk menentukan kapan mereka akan melahirkan. Banyak pasangan cemas untuk tiba di fasilitas persalinan tepat waktu untuk melahirkan, dan mereka mungkin khawatir menghadapi persalinan. Sering menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan janin dan melamun atau berfantasi tentang seperti apa kehidupan saat dilahirkan. Next. Adaptasi sosioekonomi pada kehamilan. Next. Yang pertama itu keyakinan akan sumber daya pada yang
berkecukupan, yakin akan kemampuan, memiliki cadangan keuangan untuk melindungi dari fluktuasi ekonomi, memiliki atau menyewa rumah di lingkungan yang aman, memiliki asuransi kesehatan atau dapat membayar perawatan kesehatan, mampu menyediakan lingkungan yang diperkaya. Pada kelas menengah, memiliki keamanan relatif tetapi lebih sedikit cadangan dan lebih banyak hutang, memiliki atau mengontrak rumah di lingkungan yang relatif aman, tergantung pada pekerjaan untuk asuransi kesehatan. Pada pekerja miskin dan pengangguran, kurang keterampilan dan daya tawar, paling rentan terhadap fluktuasi ekonomi, berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada miskin baru, sebelumnya mandiri tetapi telah kehilangan sumber daya sebelumnya, mungkin baru saja kehilangan pekerjaan dan asuransi tidak digunakan untuk bantuan publik. Next. Pada nilai yang ditempatkan pada perawatan kesehatan. Pada yang berkecukupan, nilai ditempatkan pada perawatan kesehatan, menghargai perawatan preventif. Pada kelas menengah, menghargai perawatan kesehatan, tetapi harus bergantung pada asuransi kesehatan yang terkait dengan pekerjaan. Pada pekerja miskin dan pengangguran, mungkin menghargai perawatan kesehatan, tetapi sering tidak melihat cara untuk memperbaiki situasi. Pada miskin baru, menghargai perawatan kesehatan, tetapi mungkin tidak lagi memiliki dana untuk mengaksesnya. Next. Yang selanjutnya itu ada pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang pertama itu ada ovulasi, proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh sistem hormon yang kompleks. Setiap bulan wanita melepaskan 1-2 sel telur dari indung telur ovulasi dan ditetapkan oleh umbai-umbai embriye dan masuk ke dalam sel telur. Yang kedua itu spermatozoa. Sebagian besar spermatozoa mengalami kematian dan hanya beberapa ratus yang dapat mencapai tuba falopi. Spermatozoa yang masuk ke dalam alat genitalia wanita dapat hidup selama 3 hari sehingga cukup waktu untuk mengadakan konsepsi. Yang ketiga itu pembuahan konsepsi atau fertilisasi. Pada saat kopulasi antara pria dan wanita terjadi ejakulasi sperma dari saluran reproduksi pria di dalam vagina wanita. Pertemuan sel sperma dan sel telur inilah yang disebut sebagai konsepsi atau fertilisasi. Yang keempat itu nidasi atau implantasi. Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Umumnya nidasi terjadi pada depan atau belakang rahim dekat fondasi uteri. Yang kelima itu ada plasentasi. Plasentasi adalah organ vital perawatan kehamilan dan perkembangan janin normal. Plasentasi adalah proses pembentukan struktur dan jenis plasenta setelah nidasi embrio ke dalam endometrium. Plasentasi dimulai. Nah, di sini ada trimester pertama, minggu ke-1 itu minggu ke-1 disebut masa germinal. Karakteristik utama masa germinal adalah sperma membuahi ovarium yang kemudian terjadi pembelahan sel. Minggu kedua, terjadi di diferensiasi masa seluler. Embrio menjadi 2 lapis, stadium bilaminer. Minggu ketiga terjadi pembentukan 3 lapis atau lempeng, yaitu ectoderm dan endoderm dengan penyusunan lapisan mesoderm, diantaranya diawali dari daerah primitif straight. Minggu keempat memulai terbentuk ruas-ruas badan, terus terbentuknya jantung, sirkulasi darah, dan saluran pencernaan. Minggu ke-8 perkembangan berbagai
Karakteristik fisik lainnya seperti jantungnya mulai memompa darah, anggota badan terbentuk dengan baik. Lalu minggu ke-12 itu beberapa sistem organ melanjutkan pembentukan awalnya sampai dengan akhir minggu ke-12, embrio menjadi janin. Gerakan pertama dimulai selama minggu ke-12, jenis kelamin dapat diketahui. Trimester yang kedua ada sistem sirkulasi, janin mulai menunjukkan adanya aktivitas denyut jantung dan aliran darah dengan alat fetal, ekokardiografi, denyut jantung dapat ditemukan sejak minggu ke-12. Lalu sistem respirasi, janin mulai menunjukkan gerak pernafasan sejak usia sekitar 18 minggu. Perkembangan struktur alveoli paru sendiri baru sempurna pada usia 24 sampai 26 minggu. Lalu ada sistem gastrointestinal, gerakan mengisap aktif tampak pada 26 sampai 28 minggu, embrio menjadi janin. Janin mulai menunjukkan aktivitas gerakan menelan sejak usia gestasi 14 minggu. Mekonium merupakan isi yang utama pada saluran pencernaan janin, tampak mulai usia 16 minggu. Sistem saraf dan neuromuskular, sistem ini merupakan sistem yang paling awal mulai menunjukkan aktivitasnya, yaitu sejak 8-12 minggu berupa kontraksi otot yang timbul jika terjadi stimulasi lokal. Sejak usia 9 minggu, janin mampu mengadakan fleksi alat-alat gerak dengan refleks dasar yang sangat sederhana. Lalu sistem urinarius, glomerulus, ginjal mulai terbentuk sejak umur 8 minggu, ginjal mulai berfungsi sejak awal trimester kedua. Lalu sistem endokrin, kortikotropin dan tritropin mulai direproduksi di hipofisis. Janin sejak usia 10 minggu mulai berfungsi untuk merangsang perkembangan kelenjar suprarenal dan kelenjar tiroid. Setelah kelenjar tersebut berkembang, produksi dan sekresi hormon-hormonnya juga mulai berkembang. Minggu ke-28 terdapat perkembangan otak yang cepat, sistem saraf mengendalikan gerakan dan fungsi tubuh. Mata mulai membuka, rambut kepala makin panjang, kuku-kuku jari mulai terlihat, surfaktan mulai dihasilkan di paru-paru pada usia 26 minggu. Minggu ke-32, simpanan lemak coklat berkembang di bawah kulit untuk persiapan pemisahan bayi setelah lahir, mulai menyimpan zat besi, kalsium, dan fosfor. Minggu ke-36, saat 35 minggu, paru telah matur, seluruh uterus terisi oleh bayi sehingga ia tidak bisa bergerak atau berputar banyak. Pada janin laki-laki biasanya testis sudah turun ke skrotum. Lalu minggu ke-38, usia 30 minggu kehamilan disebut atem, di mana bayi akan meliputi seluruh uterus. Ya, selanjutnya ada anamnesa pada ibu hamil. Yang pertama itu menanyakan identitas pasien, lalu yang kedua yaitu melakukan anamnesa kepada pasangan pasien, lalu yang ketiga yaitu menanyakan riwayat pernikahan pasien, lalu yang keempat yaitu menanyakan keluhan utama pasien, lalu yang kelima yaitu menanyakan riwayat haid untuk mendeteksi faal pada kandungan ibu, seperti kapan haid pertama pasien teratur atau tidak teratur, lama haid pasien, seberapa banyak darah haid pasien atau sifat dan warna darah pasien. Lalu yang keenam yaitu menanyakan riwayat kehamilan pasien, riwayat persalinan pasien, dan nifas pasien. Lalu yang ketujuh yaitu menanyakan riwayat kehamilan pasien saat ini.
Lalu yang ke-8 yaitu melakukan anamnesa terkait riwayat keluarga pasien. Lalu yang ke-9 yaitu menganamnesa terkait agama dan budaya pasien. Next slide. Ya, selanjutnya ada pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama ada identifikasi kulit dan rambut ibu. Jadi kalau misalnya pada kehamilan ini normal jika kulit dan rambutnya kelihatan lebih sehat karena adanya hormon. Kalau terindikasi rambutnya rontok, itu bisa jadi ibunya mengalami kekurangan nutrisi atau mineral. Terus selanjutnya ada inspeksi kesehatan payudara. Inspeksi apakah areola mama itu menghitam atau enggak. Lalu putih susunya tuh kelihatan nonjol ke dalam apa enggak. Kalau misalnya kelihatan menonjol ke dalam, bisa diajarin teknik Hoffman supaya ngebantu putihnya keluar. Lalu identifikasi apakah ada stretch mark pada kulit sekitar abdomen. Inspeksi juga bentuk abdomen, apa ada luka atau bekas operasi. Atau kalau misalnya udah mencapai kehamilan yang lebih lanjut, itu bisa kita ketahui posisi janinnya. Next slide. Lalu ada auskultasi suara pada paru dan jantung ibu. Selama kehamilan ini 90% ibu hamil tuh biasanya menunjukkan murmur pada detak jantung sistolik soalnya karena ada peningkatan volume darah ya. Nah ini bisa kedengaran lebih jelas kalau ibunya tuh disuruh nahan napas. Nah auskultasi ini dapat dilakukan dengan posisi duduk ataupun berbaring. Bisa auskultasi juga frekuensi DJJ. Lalu next slide. Selanjutnya ada papasi kelenjar tiroid saat pasien berada dalam posisi duduk. Kalau misalnya kelenjarnya terasa membesar itu berarti normal ya. Lalu papasi harus ada Leopold manuver untuk papasi abdomen. Ini biasa dilakukan semenjak trimester kedua atau ketiga. Next slide. Ya, ini untuk Leopold manuver 1 ya, yang sudah dijelaskan juga sama Bu Yuli kemarin. Tujuannya untuk mengetahui janin yang terdapat pada fundus uterus ibu hamil, untuk mengetahui tinggi fundus uterus juga. Jika kalau saat palpasi teraba ada bulat, belum ada gerakan, bisa jadi itu kepala janinnya. Ya ada gambarnya ya di sebelah atas. Lalu kalau misalnya rasa lembut, ya itu mungkin itu bokong janin. Next slide. Nah ini Leopold manuver 2. Leopold 2 tujuannya untuk mengetahui posisi janin sebelah kanan kiri. Gitu. Kurang lebih sama saat palpasi. Kalau misalnya terasa keras itu, terlalu keras itu mungkin yang bisa digerakkan itu mungkin kepala janin. Terus kalau misalnya di bagian kanan kiri ada bagian-bagian kecil itu yang bisa dipegang itu ekstremitas janin. Next slide. Lalu ada Leopold 3, ini fungsinya untuk mengetahui bagian terendah janin di bagian bawah ya. Itu biasanya kalau misalnya keraba bisa digerakin itu berarti kepala. Nah, terus kalau misalnya di sini sebetulnya udah selesai sampai di sini. Tapi kalau misalnya pas palpasi kepalanya nggak bisa diraba kepala jarinya, itu baru lanjut ke Leopold 4. Next slide. Nah, ini pemeriksaan Leopold 4 itu fungsinya untuk menentukan apakah janin sudah masuk PAP atau belum. Itu atas panggul. Cara pemeriksaan itu tempatkan jari di tangan Anda dengan totok di sebelah kiri dan tangan kanan di bawah rahim, bagian bawah rahim. Seperti itu. Lalu setelah pemeriksaan selesai, lakukan evaluasi respon klien seperti apa. Next slide. Ya, selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjang berupa laboratorium atau pemeriksaan diagnostik pada ibu hamil. Jadi di pemeriksaan laboratorium itu ada tes urin, itu tes kehamilan ya pada kunjungan pertama untuk memeriksa protein, glukosa, sama analisis. Terus habis itu ada tes darah, itu tes HB, setidaknya dia sebulan 3 bulan sekali tiap trimester ya. Terus habis itu tes golongan darah, terus tes glukosa, sama tes VDRL. Lalu ada tes pemeriksaan swab. Ini tuh tes swab untuk memeriksa lendir vagina dan serviks. Terus habis itu ada tes USG. Ini untuk melihat jenis kelamin janin, taksiran kelahiran, TBC,
TBJ atau jumlah cairan aminion. Next. Selanjutnya perhitungan taksiran berat janin rumus Johnson-Taussig. Rumus taksiran berat janin, penentuan taksiran berat badan janin berdasarkan TFU atau tinggi fundus uteri adalah pemeriksaan yang sederhana dan mudah serta dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan yang belum tersedia pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Rumus John dan Taussig 1954 menggunakan suatu metode untuk menaksirkan berat badan janin dengan pengukuran tinggi fundus uteri, yaitu dengan mengukur jarak antara tepi atas simfisis pubis sampai puncak fundus uteri dengan mengikuti lengkungan uterus, memakai pita pengukur dalam sentimeter dikurangi 11, 12, atau 13, hasilnya dikalikan 155. Didapatkan berat badan bayi dalam gram. Penggunaan 11, 12, atau 13 tergantung dari posisi kepala bayi. Jika kepala sudah melewati tonjolan tulang atau spina ischiadia, maka dikurangi 12. Jika belum melewati tonjolan tulang spina ischiadia, dikurangi 11. Rumusnya yaitu sebagai berikut. TBJ atau taksiran berat janin sama dengan TFU tinggi fundus uteri dikurang N. N itu 13 bila kepala belum masuk PAP, 12 bila kepala masih berada di atas spina ischiadia, 11 bila kepala berada di bawah spina ischiadia. Lalu hasilnya dikali dengan 155. Contoh soalnya yaitu seorang ibu hamil usia kehamilannya 36 minggu ingin mengetahui taksiran berat janinnya. Apabila tinggi fundus uterinya 35 cm dan divergen, berapakah taksiran berat janinnya? Lalu kita bisa menjawab, diketahui usia kehamilannya itu adalah 36 minggu, tinggi fundus uterinya itu adalah 35 cm, dan divergen. Ditanya TBJ atau taksiran berat janinnya. Jawab, berat janin sama dengan 35 cm dikurangi N. N-nya itu adalah 11 karena divergen ini merupakan bagian terbawah janin sudah memasuki PAP atau pintu atas panggul. Dikali 155, 35 dikurangi 11 yaitu adalah 24, dikali 155 yaitu 3.720 gram. Jadi jawabannya yaitu berat taksiran berat janinnya itu adalah 3.720 gram. Sekian dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dimulai sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, baik. Untuk bintang Eko Bawono, silakan unmute. Iya, izin moderator, izin memperkenalkan diri. Saya Bintang Eko Bawono. Saya ingin bertanya, kan tadi di slide dijelaskan juga kan tentang ibu hamil yang tidur telentang. Pertanyaan saya yaitu, mengapa ibu hamil tidak disarankan tidur telentang, dan pada saat usia kandungan berapa ibu hamil itu tidak disarankan untuk tidur telentang? Itu aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Maya Salim agar menyampaikan pertanyaannya.
Iya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Moya izin bertanya kepada kelompok. Pertanyaannya itu, bagaimana kehamilan itu bisa mempengaruhi berbagai macam sistem tubuh? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, untuk Wulandari agar menyampaikan pertanyaannya. Ya baik, sebelumnya izin masuk untuk moderator. Saya Novin Wulandari izin bertanya pada kelompok. Untuk pertanyaannya, pada ibu hamil ini kan ada beberapa makanan pantangan yang tidak boleh untuk dimakan. Contohnya itu seperti buah pinang. Lalu kenapa ibu hamil ini tidak boleh mengonsumsi terlalu banyak buah pinang ini? Dan apakah ada efek samping pada janin tersebut? Dan jika ada, bisa tolong jelaskan efek sampingnya itu apa? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pada kelompok agar menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan bagi teman-teman yang masih ingin mau bertanya kepada kelompok agar raise hand terlebih dahulu. Izin masuk moderator. Ya, saya Aisyah Arifah Sabrina, perwakilan kelompok izin untuk menjawab pertanyaan dari Bintang, yaitu mengapa ibu hamil tidak disarankan tidur terlentang dan pada saat usia berapa kandungan ibu ini tidak disarankan untuk tidur terlentang. Alasannya yaitu supin adalah istilah medis untuk posisi tidur terlentang, sementara hypotension adalah kondisi tekanan darah rendah. Ketika tidur terlentang pada saat hamil, berat badan bayi serta rahim yang membesar ini akan menekan tulang belakang ibu hamil dan organ dalam ibu hamil tersebut. Konsekuensinya yaitu 2 dari pembuluh darah terbesar di tubuh yaitu aorta dan vena cava inferior ini akan terhimpit sehingga dapat berdampak pada sirkulasi darah di tubuh ibu hamil. Terutama aliran darah kembali ke jantung. Artinya jumlah darah yang dipompa jantung pun bisa menurun. Hal ini yang menyebabkan tekanan darah ibu hamil ini bisa rendah. Bahkan kondisi hipotensi supin ini bisa mengganggu aliran darah ke rahim dan ke bayi juga. Lalu pada saat usia berapa sih kandungan ibu ini tidak disarankan untuk tidur terlentang? Menurut sumber yang saya baca, terutama pada usia kehamilan yang sudah menginjak 5 bulan ke atas ini tidak disarankan berbaring terlentang atau bisa mengakibatkan hipotensi. Alasannya itu adalah rahim dan bayi ini terus membesar dan sangat memungkinkan menekan pembuluh darah utama pada ibu. Sekian dari saya, apakah terjawab Bintang? Iya, cukup terjawab Aisyah, terima kasih. Ya Bintang, sama-sama. Ya baik, saya perwakilan kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan Novi. Apa efek samping dari buah pinang bagi ibu hamil? Apakah benar pertanyaannya, Novi? Izin menjawab, ya benar. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat pinang muda jika dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi menurut jurnal yang saya baca, bahwa manfaat pinang itu ada untuk ibu hamil jika dikonsumsi secara teratur dan tidak berlebihan. Manfaatnya yaitu bisa meningkatkan kekuatan otot, kekuatan fungsi otot di sekitar mulut, sehingga kemampuan bicara dapat meningkat. Selanjutnya dapat mengatasi anemia. Selanjutnya juga dapat mengatasi keputihan, mengatasi bau mulut, mengatasi permasalahan pencernaan, mengontrol kadar gula darah, selanjutnya yaitu mencegah mual. Tapi jika
buah pinang mudah dikonsumsi berlebihan oleh ibu hamil, menurut WHO dapat menyebabkan kanker. Dampaknya itu bukan cuma untuk ibu hamil aja, tetapi juga bisa ke janinnya. Bisa dapat menyebabkan meningkatnya resiko keguguran pada janin. Selain itu juga dapat ibu hamil juga dapat mengalami sariawan yang mempengaruhi organnya seperti kerongkongan, laring, dan tenggorokan. Apakah sudah terjawab, Novi? Izin menjawab sudah terjawab. Terima kasih kelompok atas penjelasannya. Izin masuk moderator. Saya Rantis Aulia. Izin menjawab pertanyaan Moya ya. Pertanyaannya bagaimana kehamilan bisa mempengaruhi berbagai macam sistem tubuh. Menurut saya yang paling berperan banget itu ya hormon ya pasti. Karena kan produksi hormon juga progesteron atau misalnya contohnya itu tuh bisa melepaskan otot ureter dan kandung kemih, nanti urinnya cenderung tertampung lebih lama, nanti bisa terjadi infeksi saluran kemih. Terus sama karena ada bayinya, sistem imun tuh kadang tuh dia menurun secara alami supaya nggak nyerang si janin kan. Nah itu juga gara-gara itu ibu bisa jadi gampang sakit itu biasanya ibunya. Nah itu pasti dan itu berpengaruh banget ke sistem tubuh. Lalu ada juga perubahan-perubahan kayak perubahan fisik itu kan juga berpengaruh ya, misalkan kayak dia makin berat nih jadi nanti punggung sakit. Itu untuk ekstremitas kan juga dia jadi lebih lambat jalannya gitu seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Untuk kelompok apakah ada yang menambahkan? Untuk Moya apakah sudah bisa dicerna jawabannya? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Rantis. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, saya rasa selesai jawab untuk kelompok 1. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Yulianti. Kepada Ibu Yulianti, silakan. Ya. Terima kasih pada moderator ya dan kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ya tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil, termasuk konsep dasarnya ya. Dan itu nanti bisa melengkapi yang sudah dijelaskan oleh saya kemarin. Misalnya untuk tumbuh kembang janin ya, tadi dijelaskan, kemudian juga perubahan-perubahan kepada sistem tubuh, bukan hanya kepada organ reproduksi, juga organ-organ lainnya ya. Jadi mahasiswa juga bisa ya mengambil dari yang sudah dijelaskan tadi. Tadi pertanyaannya ya, apakah ibu hamil terlentang ya, sudah dijawab ya oleh kelompok. Ya memang sulit ya kalau ibu hamil tidurnya terlentang ya. Sebaiknya kalau terlentang posisinya semipolar ya, jadi tidak menekan diafragma ya. Jadi diafragma tidak tertekan. Kemudian juga semipolar atau polar ya. Terus bagaimana kehamilan? Tadi udah ya, sistem tubuh ya. Pasti dengan sendirinya, dengan adanya kehamilan, ini akan mempengaruhi sistem tubuh secara keseluruhan. Kemudian tadi juga dijelaskan ya, bagaimana pinang ya, buah pinang ya, saya juga baru dengar ya. Ternyata buah pinang itu belum terbukti ya khasiatnya, aman dikonsumsi ya, belum ada buktinya ya bahwa itu aman untuk dikonsumsi. Tadi disebutkan ada manfaatnya misalnya untuk mencegah anemia gitu ya. Buah pinang tuh kayak apa sih, emang bisa dimakan ya? Bukannya untuk menyirih itu. Ya. Kalian tahu nggak buah pinang seperti apa?
Ada yang bisa menjelaskan? Buah pinang itu bukannya untuk orang menyirih itu. Hah? Ya kan buat nyirih ya? Iya, buat nyirih, bukan untuk dimakan ya. Iya. Ya, jadi mungkin konsumsi yang lain aja ya. Jangan buah pinang ya, yang belum tentu juga di referensi disebutkan belum terbukti ya, aman untuk dikonsumsi. Tapi yang jelas salah satunya bisa menyebabkan PBLR ya. Jadi bayi yang dilahirkannya rendah katanya gitu ya. Kenapa gitu bisa seperti itu juga saya kurang ini ya. Tapi di situ disebutkan bahwa mengkonsumsi itu bisa menyebabkan bayi yang lahir rendah. Nah, jadi kalau misalnya itu makanan belum jelas ya fungsinya ya, mungkin dihindari aja ya. Jangan makanan yang lain aja, jangan buah pinang gitu. Mungkin juga rasanya nggak terlalu enak ya. Khasiatnya juga belum terbukti ya. Mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Tadi baru 3 pertanyaan ya. Tapi bagus ya pertanyaan tadi menyangkut tentang kehamilan. Ada lagi, silakan. Saswina, mungkin masih ada temannya yang mau bertanya. Sebenarnya sudah banyak juga ya dibahas pada saat saya mengajar ya. Mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Diberi kesempatan. Jadi, ya. Sudah cukup? Ya mungkin nanti kalian walaupun bukan tugas ya, coba buat rangkuman ya. Dari yang saya berikan dengan yang mahasiswa buat ini, dirangkum ya, menjadi satu ya. Kemudian nanti ini juga sudah dikirim ya, itunya, PPT-nya ke saya. Sudah belum dikirim? Izin Ibu. Iya, setelah ini saya kirim Ibu yang gitu ya, baik. Ya. Jadi untuk tugasnya kalian membuat pathway ya, tugas individu ya. Membuat pathway untuk apa? Pathway kehamilan. Apa pathway dari komplikasi kehamilan ya? Gimana Saswina? Iya benar Ibu, pathway tentang komplikasi kehamilan. Komplikasi kehamilan ya. Apa saja komplikasinya? Ada abortus Ibu. Abortus, terus? Anemia. Terus hepatitis gravidarum. Hepatitis gravidarum ya. Hipertensi gravidarum. Ya, satu lagi. Diabetes mellitus pada ibu hamil. Terus yang terakhir ada ini placenta previa. Placenta previa. Sudah dibuat tugasnya? Belum? Mungkin ada yang udah, ada yang belum. Ya, silakan kalian lanjutkan untuk mengerjakan tugas ya. Kalau belum dikerjakan, kerjakan aja sekarang waktunya ya. Jangan menunggu waktu besok-besok, karena besok udah topiknya lain lagi ya. Nanti ada tugas lagi ya yang harus kalian kerjakan. Jadi ada waktu, silakan dikerjakan ya. Jangan buang-buang waktu. Baik, mungkin masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Ya, sudah cukup Ibu. Sudah cukup ya, baik. Kemarin juga sudah banyak ya pertanyaan pada saat kuliah ya. Ini mungkin melengkapi yang kemarin belum ya atau yang kurang. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya pertemuannya hari ini. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tugas ya, sehingga hari ini kalian tugasnya bisa selesai. Di screenshot dulu, Saswina. Ya baik ya. Untuk yang belum on cam agar on kamera dulu. Rena dan Faisa agar on kamera terlebih dahulu. Itu Rena dan Faisa. Baik, sudah Ibu. Sudah ya, baik ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat mengerjakan tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.